Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Cahaya Pustaka SMP Negeri 3 Teluk Bayur di Kabupaten Berau. Kali ini kita kedatangan narasumber. Kita kedatangan tamu istimewa, yaitu ada Bapak Samodro MSI. Betul. Dari Widya Prada BPMP Kalimantan Timur, Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan. Halo Bapak. Halo juga. Assalamualaikum. Kenalin saya Erinda Merdekawati, Pak. Iya. Kita sekarang lagi ada dalam podcast Cahaya Pustaka, Perpustakaan Cahaya Pustaka di SMP Negeri Teluk Bayur. Dan kita sekarang ada di zona ngopi, Pak. Ngobrol perkara ilmu. Iya. Jadi itu kepanjangannya. Asik kepanjangannya ini. Iya, Pak. Lumayan, ini adalah inovasi dari guru di SMP Negeri Luar 3 biasa Teluk ini saya Bayur. kira. Benar. Jadi langsung saja nih, Pak. Iya. Bapak, pertama-tama saya ucapkan selamat datang dulu Terima di kasih. Kabupaten Berau, tentunya Iya. khususnya di SMP Negeri 3 Iya. Teluk Bayur. Kira-kira agenda Bapak dari BPMP Kalimantan Timur ini ada apa nih, Pak, datang ke sini gitu? Iya, Baik Bu Erin. Tujuan saya datang ini untuk pendampingan tentang literasi numerasi. Nah, ini kebetulan berdasarkan hasil rapor pendidikan untuk SMP Negeri 3 Teluk Bayur, hasil literasi dan numerasinya masih capaiannya sedang. Artinya ketika sedang itu baru sekitar 68,89% yang telah mencapainya. Artinya masih perlu ditingkatkan. Makanya kita di sini melakukan pendampingan bagaimana program-program literasi dan numerasi yang sudah dilakukan di SMP 3 dan apa rencana ke depannya, seperti itu. Oh, baik, Pak. Untuk sebenarnya standar acuan hasil sedang, tinggi, rendah itu dari mana, Pak, kalau boleh tahu? Nah, standarnya itu kan sistem komputerisasi. Nah, situ hasil dari ketika anak-anak itu mengisi asesmen nasional. Oh, baik. Ya, dari situ kemudian dari survei lingkungan belajar juga dari para guru dan kepala sekolah. Nah, hasilnya akan diolah secara komputer dan dia nanti akan muncul literasi numerasinya seperti itu. Oh, baik. Jadi itu semua berhubungan ya, Pak, dari berhubungan, siswa betul. ketika mengisi asesmen, kemudian ada di sana dapat capaian-capaiannya, Betul sekali. kemudian dapat hasil bahwa memang di sini untuk literasi numerasinya itu masih dalam kriteria sedang. Iya, ya, Pak. betul. Oke, baik. Lalu apalagi Pak, ketika sudah mendapatkan hasil, kemudian Bapak mendapatkan jadwal untuk visitasi ke sini, kira-kira apa nih Pak tahapan-tahapan yang harus dilakukan? Nah, tentunya untuk SMP Negeri 3 harus lebih meningkatkan literasi dan numerasinya. Artinya harus lebih membudayakan. Nah, membudayakan berarti kan bisa lewat program-program yang dianggarkan ya, baik di RKT maupun RKS. Nah, setiap program kan tidak harus pakai dana ya. Ya. Yang penting itu memang ada diprogramkan sehingga nanti bisa dilihat bagaimana pencapaiannya. Betul. Nah, untuk literasi dan numerasi ini bisa salah satu dengan gerakan literasi GLS ya, yang dilakukan misalnya dengan membiasakan membaca 15 menit, kemudian nanti di sekolah juga wajib ada kurikulum membaca ya. Ya, itu artinya itu berarti dokumen KOSP-nya harus direvisi lagi. Nah, kurikulum membaca apa saja, berarti ada pembiasaan, kemudian ada pengembangan dan juga ada pembelajaran. Nah, setiap tahapan itu memang harus dievaluasi pencapaiannya sehingga nanti setiap tahapan itu benar-benar terukur. Betul. Iya, demikian Beri. Betul. Berarti kalau dari GLS itu sendiri itu adalah salah satu indikator untuk mencapai peningkatan dari literasi numerasi yang Betul masih sekali. sedang tadi ya, Pak, Iya, ya. betul, Oke, baik. ya. Menurut Bapak, kenapa sih, Pak, gerakan literasi ini sangat penting untuk digalakan di sekolah-sekolah gitu? Iya, karena memang hasil PISA untuk Indonesia itu masih jauh sekali dibandingkan dengan negara lain. Artinya bahwa kebiasaan membaca literasi itu masih sangat-sangat kurang. Mungkin ketika contoh sederhana, anak itu membaca tetapi kadang dia tidak paham apa yang dibacanya. Betul. Nah, itu makanya penting sekali untuk membiasakan membaca, kemudian dia akan mencoba melihat apa sih yang dibacanya, latar belakangnya apa, kemudian hal yang sudah diketahui apa, yang belum diketahui apa, kemudian poin penting apa yang perlu ditindaklanjuti. Itu Bu, seperti itu ya. Baik, untuk tadi kan Bapak bilang harus anak-anak tuh harus tahu poin-poin penting dari Iya, apa yang betul. mereka baca. Iya. Berarti ini juga ada hubungannya dengan pendidik berarti, Pak. Kalau Iya, ketika betul anak-anak sekali. tahu poin baca berarti ada materi kan di Iya, situ, betul. Pak. Menurut Bapak apa sih, Pak, peran pendidik di dalam gerakan literasi sekolah? Iya. Peran pendidik tentunya sangat penting sekali, terutama dalam mempersiapkan literasi dalam pembelajaran. Nah, selama ini saya kira dalam pembelajaran pun sebenarnya sudah ada literasi,
tetapi mungkin belum terukur. Nah, itu yang perlu kita ingin pertegas lagi. Artinya gini, ketika dalam pembelajaran kan berarti kalau kurikulum merdeka harus menentukan tujuan belajar dulu. Nah, setelah tujuan ditentukan jadi indikator-indikator. Nah, indikator itulah yang akan mengukur ketercapaian literasi. Ya. Nah, itulah yang akan kita lebih fokuskan situ, bagaimana Bapak Ibu guru untuk kembali membedah RPP-nya, merevisi sehingga nanti literasi lebih nampak. Ya, sehingga anak-anak itu ketika belajar mampu berpendapat, mampu menanggapi, mampu mempresentasikan, mampu menceritakan, itulah yang kita harapkan dari situ. Betul. Iya, itu. Berarti sebenarnya gerakan literasi sekolah ini juga termasuk dalam kegiatan yang berpusat pada pendidik juga, Iya. pendidik dan siswanya juga ya Pak ya. Jadi iya. memang semua harus berkesinambungan, karena saya Iya. tadi berpikirnya kan bahwa gerakan literasi ini adalah mungkin membaca aja kayak gitu. Ternyata memang semua kegiatan itu bersambung Iya, gitu ya Pak ya, betul. saling berhubungan, Iya. terutama dalam pembelajaran. Oke, baik, untuk tahapan-tahapan sendiri Pak, mungkin Bapak bisa sampaikan sedikit dalam gerakan literasi ini, tahapan-tahapan apa saja yang memang harus kita siapkan dan harus dilakukan. Iya, baik. Tentunya SMP Negeri 3 tentunya harus membuat tim literasi dulu. Itu penting sekali ya, karena nanti akan ada pembagian tugas, siapa yang bertanggung jawab dan sebagainya, sehingga ketika nanti setiap orang yang diberi tanggung jawab itu akan dapat melakukan evaluasi sampai di mana ketercapaiannya dan apa kendalanya. Kemudian Latin ada, baru buat program lain, pembiasaan membaca, kemudian kurikulum membaca, dan lain-lain seperti itu. Tapi tahap itu harus ada. Ya. Betul. Karena tadi yang saya sempat dengar itu ada 3 gitu ya Pak, ada pembiasaan, Ya. ada pembelajaran, apalagi itu pengembangan ya, pembiasaan, pengembangan ya. dan pembelajaran Betul, gitu ya Pak. Ya. Oh, jadi 3 itu yang memang harus disiapkan dari pihak sekolah. Ya. Oke, baik Pak. Kalau di Berau sendiri nih Pak, ya. Kira-kira secara garis besarnya mungkin Bapak bisa melihat itu memang ketercapaian akan literasi dan numerasi itu apakah memang di tahap sedang atau ada yang masih rendah atau ada yang tinggi gitu Pak? Iya, kalau di sini kita memang mendampingi khususnya yang program sekolah penggerak. Oh. Iya, jadi yang lainnya sementara belum kita dampingi. Nah, nanti ada pada sesi yang lain, bukan yang ini. Nah, kalau untuk Berau memang capaiannya sudah ada yang bagus, ada yang sedang juga. Ya, tapi kalau kurang sepertinya tidak ada ya. Tidak ada ya Pak ya. Jadi memang capaiannya memang antara sedang ke tinggi gitu ya Pak. Oke, baik. Oh, ternyata Bapak di sini diagendakan sebagai pendamping khusus untuk sekolah penggerak. Betul, dan kebetulan sekali. memang SMP 3 ini juga ini merupakan tahun pertama kami dalam sekolah penggerak ya Pak ya. Baik. Mungkin Pak sambil santai-santai ketika Bapak tadi sampai gitu kan di SMP Negeri 3 melihat gerbang dan sebagainya. Apa nih Pak kesan yang Bapak dapat, terutama tadi setelah mengunjungi perpustakaan juga gitu, mungkin secara garis besar aja Pak. Kalau kesan saya pertama kali, sekolahnya bersih, tertata rapi ya. Kemudian dilihat ini ya, di setiap kelas tuh ada sesuatu yang berbeda, saya lihat ini. Ada hiasan-hiasan yang merupakan hasil karya anak dan guru mungkin ya. Betul. Nah, ini kan suatu inovasi yang bagus sekali. Dan ketika saya lihat perpustakaan, wah, walaupun ini jauh dari Tanjung ternyata tidak kalah gitu loh Bu. Iya, bagus sekali ini. Penataannya sebagaimana itu bagus sekali. Iya, alhamdulillah. Canggih ya. Iya, kalau di kelas sendiri memang kan Pak, kita memang di SMP 3 ini ada program unggulan namanya Gerakan Sekolah Menyenangkan. Jadi yang Bapak lihat ada hiasan-hiasan, ada yang berbeda gitu. Itu kita memang setiap kelas itu menjalankan yang namanya Gerakan Sekolah Menyenangkan. Itu memang dipimpin langsung oleh kepala sekolah dan kita fasilitasi, semua guru-guru memfasilitasi, kemudian murid juga bersama guru, bersama orang tua itu ikut andil di dalam program Gerakan Sekolah Menyenangkan itu Pak. Oke, baik Pak. Terakhir nih Pak, kira-kira pesan Bapak khususnya untuk SMP 3 karena sekarang lagi ada di zona ngobrol perkara ilmu. Kira-kira pesan Bapak untuk mungkin atmosfer literasi di sini agar terus meningkat itu apa sih Pak? Iya. Dan silakan untuk membuat program, kemudian silakan dijalankan dan dievaluasi. Saya yakin dengan kegiatan itu nanti akan terjadi peningkatan untuk hasil HN tahun depan. Kualitas literasi itu Bu ya. Baik Pak. Baik Pak, terima kasih Bapak sudah berkunjung. Semoga nanti lain kali ada monep-monep selanjutnya agar kita bisa bertemu dan ngecek untuk evaluasi lanjutan. Oke, baik, sekian podcast Cahaya Pustaka SMP Negeri 3 Teluk Bayur. Saya Hidi, saya Erin Merdekawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.